Ya, selamat sore semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Selamat sore, Bante. Selamat sore. Ya, baik. Ya, pada kesempatan sore ini kita melanjutkan materi Samadhi 1 yang berkaitan dengan meditasi samatha. Ya, pada sore ini satu topik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan samatha, yaitu sejauh mana samatha ini berguna di dalam pengembangan batin, terutama adalah berguna dalam pelenyapan kotoran batin. Dan ini tentu sangat penting karena bahkan di kalangan umat Buddha ada sebuah pandangan yang mana melihat bahwa dalam upaya seseorang untuk mencapai pencerahan, mencapai kebebasan, di sana tidak diperlukan samatha bhawana. Tidak diperlukan yaitu ketenangan batin. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam khutbah-khutbah Sang Buddha sangat menekankan pentingnya samatha bhawana atau pengembangan ketenangan. Dan ada sebuah indikasi di mana samatha bhawana ini juga memainkan peran yang penting dalam seseorang mencapai kesucian. Nah, memang samatha bhawana ini sebenarnya sudah ada sebelum Sang Buddha muncul di India. Jadi seperti salah satu topik yang sudah kita pernah bahas, bahwa sebelum Sang Buddha muncul, samatha bhawana ini sudah ada. Tetapi kemudian samatha bhawana ini juga dikembangkan oleh Sang Buddha dan juga diajarkan oleh Sang Buddha kepada para siswa beliau, karena ternyata samatha bhawana ini sangat membantu bagi para siswanya dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Maka kalau ada seseorang yang berpikiran bahwa samatha bhawana ini tidak perlu dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin, tentu hal ini harus kita luruskan. Nah, samatha ini harus juga dikembangkan. Apalagi kalau kita melihat dari arti secara harfiah. Jadi arti secara harfiah dari samatha tidak lain adalah ketenangan. Artinya, untuk bisa mencapai yaitu kesucian, batin seseorang itu harus tenang. Tanpa ketenangan, maka mustahil seseorang bisa mencapai pembebasan atau mencapai pelenyapan kotoran batin. Nah, karena makna dari samatha itu adalah ketenangan, maka sebenarnya samatha itu sendiri sangat dibutuhkan di dalam seseorang mencapai atau upaya untuk mencapai kesucian. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, ya sesuai dengan sejarah ya Sang Buddha, kehidupan Sang Buddha, kita juga bisa melihat bagaimana pada saat awal Sang Buddha ini mencapai pencerahan. Nah, beliau mencari siapa yang kira-kira batinnya sudah matang, yang akan nantinya bisa memahami ajaran beliau dan mencapai pembebasan. Maka muncullah dalam batin beliau, batin Sang Buddha, yaitu kedua guru meditasi, Alaraka Lama dan Udaka Ramabuddha. Sang Buddha melihat bahwa dua orang ini memiliki batin yang sudah matang, yang kalau punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, mereka akan paham dan mencapai pembebasan atau pelenyapan kotoran batin. Nah, mengapa Sang Buddha melihat bahwa dua guru meditasi ini batinnya sudah matang? Karena memang dua guru meditasi ini, Alaraka Lama dan Udaka Ramabuddha, memang telah mencapai
tingkatan ketenangan batin yang tinggi, konsentrasi batin yang tinggi, bahkan bisa dikatakan yang tertinggi. Alaraka lama telah mencapai akin sanayatana, landasan kekusungan atau arupa jana. Jana konsentrasi yang disebut jana non-materi atau yang tidak ada objek yang berkaitan dengan materi. Nah, sementara itu bahkan Udhakaramaputra telah mencapai ketenangan yang tertinggi, samatha yang tertinggi, yang tidak lain adalah dewa sanya naksanya yatana. Landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Nah, karena batin mereka itu sudah begitu tenang, memiliki samatha yang tinggi, pencapaian jana yang tinggi, maka mereka mempunyai batin yang matang dan sangat mudah bagi mereka untuk memahami Dhamma. Apabila mereka mendengarkan Dhamma yang membawa kepada pembebasan. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bagaimana jana atau ketenangan atau samatha ini sangat penting dalam upaya untuk membebaskan seseorang dari kotoran batin. Dan bahkan Sang Buddha sendiri, ya ketika beliau sebelum mencapai kebuddhaan, ada satu sutta, yaitu berada di dalam Mahasacaka Sutta. Nah, Sang Buddha menceritakan perjalanan sejarah beliau dalam mencari pembebasan. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa pada saat beliau sebagai seorang bodhisattva, nah kemudian mempraktekkan penyisaan diri yang sesuai dengan tradisi dikatakan mempraktekkan penyisaan diri selama 6 tahun. Tapi tidak berhasil. Nah, beliau kemudian muncul sebuah pemikiran. Ada tidak jalan lain? Kosia Anyomago. Ada tidak jalan lain yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan. Maka muncullah sebuah yaitu pemikiran, ingatan ketika beliau masih sebagai seorang bodhisattva pada saat berumur 7 tahun. Pada saat beliau berumur 7 tahun, pada waktu itu dikatakan beliau ini dibawa oleh orang tuanya untuk mengikuti sebuah perayaan, upacara membajak. Nah, beliau ini kemudian duduk di bawah pohon jambu air ya. Ya, jadi ada istilah, ada pohon jambu namanya jambu air. Nah, di sana kemudian beliau bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas dan mencapai jana pertama. Nah, dari pengalaman, mengingat pengalaman yang beliau alami pada saat masih berumur 7 tahun dan mencapai jana pertama, maka beliau berkesimpulan, mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa inilah jalan yang membawa kepada pencerahan. Karena selama ini, beliau ini berpikir bahwa pembebasan ini tidak mungkin dapat dicapai dengan jalan bahagia. Pembebasan harus dicapai dengan jalan menderita. Maka beliau mempraktikkan penyiksaan diri. Tetapi kemudian terpikir lagi bahwa pencapaian jana beliau ketika berumur 7 tahun itu bukan sebagai kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera, tapi justru adalah kebahagiaan yang muncul karena bebas dari kesenangan indera, melampaui kesenangan indera. Lantas, apa yang mesti ditakutkan dari kebahagiaan yang justru bebas dari kesenangan indera? Nah, itulah kemudian beliau ini berpikir bahwa inilah jalan yang membawa kepada pencerahan. Dan betul kemudian beliau mulai yaitu pindapata lagi, yang tadinya itu menyiksa diri, ya mengurangi makanan, bahkan sangat sedikit makanan yang beliau konsumsi, hanya beliau mulai berpindapata lagi. Nah, ketika ada suatu kesempatan, beliau berada di bawah pohon yang sekarang kita kenal sebagai pohon Bodhi. Ya, ada satu sutta namanya Bahaya Bherawa Sutta. Maka beliau kemudian di bawah pohon Bodhi tersebut
sebelum mencapai kebudaan, nah beliau kemudian juga mencapai tingkatan-tingkatan jhana. Dari jhana yang pertama, kedua, ketiga, sehingga sampai jhana keempat. Dan yang menarik adalah ketika mencapai jhana keempat, nah beliau saat itu masih sebagai seorang bodhisattva menggunakan kekuatan jhana, sebenarnya menggunakan kekuatan pikiran yang sudah begitu fine, begitu katakan matang dari hasil pencapaian jhana, kemudian diarahkan untuk mencapai kemampuan utari manusia dhamma yang melampaui kemampuan manusia biasa. Yang dikatakan bahwa pada jaga malam pertama, nah beliau mencapai ube niwa sanu satinyana, pengetahuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya sekedar 1, 2, 3 kehidupan, tapi bahkan sampai ribuan, ratusan ribu, berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau. Nah kemudian pada jaga malam kedua, dengan kekuatan batin yang sudah begitu matang, nah, begitu tenang, sudah begitu yaitu lembut, begitu teguh, bebas dari niwarana, rintangan batin, ya karena telah mencapai jhana keempat. Nah, beliau kemudian mengarahkan batin yang sedemikian matangnya untuk mencapai diba caku nyana, pengetahuan mata dewa. Yang dari pengetahuan mata dewa, beliau melihat, oh ternyata makhluk-makhluk termasuk dirinya sendiri yang sudah lahir mati berulang kali, tidak terhitung banyaknya, semua itu terjadi karena apa? Perbuatan masing-masing. Perbuatan buruk membawa kepada kelahiran yang tidak bahagia, kelahiran yang penuh dengan penderitaan. Perbuatan baik membawa pada kelahiran yang memberikan kebahagiaan. Nah, artinya dengan diba cakunyana yang muncul dengan kekuatan jhana keempat, nah beliau melihat proses hukum karma. Artinya bagaimana makhluk-makhluk termasuk dirinya sendiri lahir mati atas perbuatannya masing-masing. Nah pada waktu itu masih belum mencapai kebudaan. Tetapi yang menarik adalah ternyata dengan kekuatan jhana, kekuatan batin yang begitu fine, begitu matang, begitu teguh, begitu kokoh, terbebas dari segala bentuk rintangan batin yang begitu bersih, begitu murni. Nah, beliau mengarahkan batin yang sedemikian ke arah apa? Asawa kaya nyana, pengetahuan tentang hancurnya kotoran batin. Nah, di sini menjadi penting sekali karena ternyata dengan kekuatan jhana, ya batin yang disertai dengan kekuatan jhana itu membawa kepada apa? Seseorang untuk memudahkan dalam pelenyapan kotoran batin. Nah, disinilah kemudian dengan kekuatan atau dengan pencapaian asawakaya nyana, pengetahuan mengenai hancurnya kotoran batin, Sang Buddha mencapai kebudaan, mencapai sama Sang Buddha, mampu terbebas dari segala bentuk tumimba lahir, dari segala kotoran batin. Nah, dari apa yang dialami oleh Sang Buddha sendiri, jhana, pencapaian jhana itu sangat penting untuk dimiliki. Karena ini juga membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Bahkan boleh dikatakan bahwa tanpa adanya ketenangan, ya, tanpa adanya samatha yang sudah betul-betul baik, maka mustahil untuk bisa mencapai kesucian. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam yaitu Abhidhamma sendiri, ya setiap pencapaian kesucian, apakah itu adalah sota, patimaga atau pala sampai arhatamaga atau arhatamaga, semua pasti akan disertai dengan konsentrasi yang tinggi, minimal adalah jhana pertama.
Maka ketika berbicara tentang lokutara cita, batin yang sudah melampaui duniawi, atau dengan kata lain adalah batin yang sudah bukan duniawi, batin yang di situ adalah mengacu kepada kesucian, itu selalu dikaitkan dengan pencapaian jana. Minimal adalah jana pertama. Maka orang yang mencapai apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahanta, pada saat maga dan pala itu muncul, kondisi batin yang muncul, yang pada waktu itu muncul, harus yaitu kondisi batin yang betul-betul tenang, yang minimal adalah jana pertama. Maka walaupun kalau kita memperhatikan ada orang-orang yang mendengarkan Dhamma Sang Buddha, kemudian mereka itu mencapai kesucian. Ada yang berpikiran bahwa mereka mencapai kesucian hanya sekedar mendengar saja. Mendengar saja bisa mencapai kesucian. Tetapi sebenarnya, walaupun mereka mendengar Dhamma, tetapi tidak hanya sekedar mendengar Dhamma. Dhamma yang mereka dengar itu kemudian teraplikasikan ke dalam batinnya. Maka Sang Buddha kalau kita perhatikan, sebelum beliau mengajarkan Dhamma yang tertinggi, yang disebut sebagai Samukang Sika Buddhanang Desana, artinya ajaran Sang Buddha yang tertinggi, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Sang Buddha biasanya akan mengajarkan yaitu Dhamma yang membawa seseorang batinnya terbebas dari rintangan batin. Ya, seperti kasus yaitu ada seorang pemuda bernama Yasa mendengarkan khutbah Sang Buddha yang disebut Anupubikata, yaitu khutbah-khutbah yang sifatnya bertahap, dari khutbah tentang perdana, kemudian praktek sila, kemudian alam-alam surga yang diperoleh dengan praktek perdana dan praktek sila. Nah, tetapi kemudian Sang Buddha memberikan pembabaran Dhamma tentang bahaya dari kesenangan indera, termasuk alam surga yang sifatnya adalah sebuah kesenangan kebahagiaan indera, itu juga ada bahayanya. Bahayanya adalah karena tidak kekal. Nah, ketika melihat yaitu yang mendengarkan Dhamma ini, batinnya sudah menjadi tenang, batinnya sudah matang, batinnya sudah bisa diarahkan ke ajaran yang lebih tinggi, dan batinnya dikatakan sudah terbebas dari rintangan batin, panca nivarana, baru kemudian Sang Buddha akan mengajarkan khotbah tentang 4 kebenaran mulia, khotbah yang tertinggi. Nah, di sini Sang Buddha memberikan khotbah yang tertinggi ini setelah melihat batin dari audiens, batin dari pendengar. Yang batinnya itu sebenarnya sudah sangat tenang, sudah sangat tenang. Nah, dari batin yang sudah sangat tenang itulah dibabarkanlah yaitu Dhamma yang tertinggi. Nah, itulah yang kemudian membawa seseorang mencapai yaitu kesucian, apakah kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataupun Arahanta. Dan ini juga dipertegas dari sutta lain. Ada satu sutta yang disebut sebagai yaitu Vimutta Yatana Sutta, khotbah tentang landasan atau penyebab yang membawa kepada pembebasan. Nah, dalam sutta itu yang menarik sekali, Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ada beberapa cara, beberapa landasan mengapa seseorang mencapai kesucian. Yang mana adalah, salah satunya adalah ketika seseorang mendengarkan Dhamma. Ketika seseorang mendengarkan Dhamma, kemudian ia mampu memahami makna Dhamma tersebut. Nah, ketika mampu memaknai makna Dhamma tersebut, muncullah kegiuran piti. Kemudian muncullah pasadi ketenangan, muncullah kebahagiaan, dan muncul samadhi. Nah, samadhi harus diingat, ini sangat sinonim dengan samatha, ketenangan. Nah, bisa juga pada saat muncul samadhi itu sebenarnya batin yang tenang itu, batin yang terkonsentrasi itu setara dengan minimal adalah jana pertama. Nah, dari muncul samadhi itulah kemudian membawa seseorang untuk mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang ini membawa kepada kesucian.
Nah, artinya di sini adalah samadhi yang sangat sinonim dengan samatha, ketenangan, itu sangat penting dalam seseorang upaya untuk mencapai pelenyapan kotoran batin. Nah, orang yang mendengarkan dhamma tidak hanya sekedar mendengarkan dhamma. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak demikian. Tetapi bagaimana dhamma yang sedang didengar itu kemudian diketahui maknanya, membawa kepada kegiuran, membawa kepada ketenangan, membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada konsentrasi samadhi, dan pada akhirnya membawa seseorang untuk mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya yang membawa kepada pembebasan atau lenyapnya kotoran batin. Maka banyak sekali khotbah-khotbah Sang Buddha yang di sana dikatakan citang samadhiyato yata butang pajanati. Seseorang yang batinnya terkonsentrasi, ia akan melihat dengan kebijaksanaan segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang ini yang membawa kepada pembebasan. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa samatha atau ketenangan itu sangat penting, mampu membawa seseorang untuk terbebaskan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan tentang jalan yang membawa kepada pembebasan, yang tidak lain adalah di banyak khutbah termasuk dalam inti ajaran Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yaitu bagian yang paling akhir benar mulia tentang jalan yang membawa kepada pembebasan, membawa kepada lenyapnya duka penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8, maka faktor yang terakhir dari jalan mulia berunsur 8 yang tidak lain adalah sama samadhi. Nah, di situ biasanya didefinisikan sebagai 4 pencapaian jana. Dan jana ini tidak lain adalah samatha. Maka sama samadhi yang menjadi faktor yang membawa kepada pencerahan, membawa kepada bodhi, membawa kepada pembebasan, itu tidak lain adalah samatha itu sendiri. Yang adalah 4 pencapaian jana. Nah, oleh sebab itu, jalan yang membawa kepada pencerahan, di dalamnya juga ada samatha. Di dalamnya ada ketenangan. Maka ketenangan di sini, samatha di sini, jana di sini adalah untuk pembebasan, untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, dia mengatakan, oh kalau orang itu mempraktikkan meditasi itu samatha, itu hanya sampai kepada jana saja. Sementara kalau orang itu mempraktikkan vipassana, maka itu akan membawa kepada kesucian. Nah, seakan-akan bahwa samatha adalah untuk pencapaian jana, kemudian vipassana adalah untuk mencapai kesucian. Nah, dari pandangan yang seperti ini, sehingga membentuk sebuah pandangan baru, bahwa seseorang ingin yang mencapai kesucian, mencapai pembebasan, mencapai pelenyapan kotoran batin, tidak perlu mempraktikkan samatha bhavana. Malahan ada yang berpikiran bahwa samatha bhavana itu bahaya sekali. Ya, buktinya adalah seperti Dewadatta. Dewadatta dengan mempraktikkan samatha bhavana mencapai yaitu berbagai macam kekuatan gaib. Bahkan sampai bisa dia merubah dirinya menjadi seekor ular. Tetapi pada akhirnya dia kemudian melawan Sang Buddha. Pada akhirnya kemudian dia berbuat kejahatan, bahkan ketika meninggal terlahir di alam neraka avijji. Berarti samatha bhavana ini adalah bahaya sekali. Ya, karena apa? Ya karena kalau kita hanya melihat samatha bhavana, tidak melihat ajaran Sang Buddha secara keseluruhan, ya memang samatha masih bisa memberikan bahaya. Tetapi kalau seseorang melihat ajaran Buddha secara keseluruhan, justru samatha ini sangat penting. Samatha ini justru sangat membantu bagi seseorang untuk mencapai pembebasan. Dan tujuan praktik pengembangan ketenangan, praktik pengembangan samatha,
itu tidak untuk mencapai jhana. Jhana itu hanya sekedar apa? Sekedar manfaat dari mempraktikkan samatha. Tetapi tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang tertinggi dari praktik samatha tidak lain adalah pembebasan. Ya, jadi ada satu sutta yang mana diberikan oleh Sang Buddha di dalam, yaitu Dutiya Samadhi Sutta. Nah, dalam Dutiya Samadhi Sutta, Sang Buddha memberikan satu, yaitu penjelasan tentang bagaimana seseorang ini mengembangkan meditasinya, mengembangkan yaitu batinnya. Beliau mengatakan, jadi kalau misalnya dalam pengembangan batin, ternyata batin yang tenangnya tidak berkembang. Jadi ada istilah ajatang ceto samata. Batin yang tenang tidak berkembang. Nah, ajatang ceto samata itu artinya adalah ketenangan batin secara internal. Itu tidak berkembang. Tetapi kemudian adipanya dhamma wipassanaya. Jadi wipassananya ini berkembang. Yang samatha tidak berkembang, wipassananya berkembang. Nah, Sang Buddha menganjurkan kepada seorang siswa yang mengembangkan batinnya demikian, itu harus mengembangkan wipassananya. Jadi kalau adipanya dhamma vipassana, tidak lain adalah pandangan terang terhadap fenomena yang berkaitan dengan kebijaksanaan tinggi. Adipanya. Itu tidak lain adalah vipassana itu sendiri. Nah, kalau samathanya tidak berkembang, wipassananya berkembang, maka samathanya harus dikembangkan. Tapi sebaliknya, kalau samathanya berkembang, wipassananya tidak berkembang, maka wipassananya harus dikembangkan. Nah, kalau yang ketiga adalah kalau kemudian dalam upaya pengembangan batin, vipassana dan samathanya kok tidak berkembang, baik ketenangannya tidak berkembang, kebijaksanaannya tidak berkembang, maka orang demikian harus segera mengembangkan keduanya. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang mengetahui rambutnya terbakar, dan itu membahayakan, maka dia harus segera memadamkan rambutnya yang terbakar. Harus segera memadamkan rambutnya terbakar, karena bahaya. Nah, demikian pula orang yang tahu dalam pengembangan batin ternyata samatha dan vipassana tidak berkembang, maka keduanya harus segera dikembangkan. Nah, yang menarik lagi adalah jenis yang keempat adalah kalau seseorang pada saat mengembangkan batin ternyata samatha dan vipassananya sudah berkembang. Apa yang mesti dia lakukan? Maka keduanya ini harus digunakan untuk pelenyapan kotoran batin. Jadi Sang Buddha memberikan satu pernyataan di sini. Ya. Jadi yo ayang puggalo labi cewa hoti ajatang ceto samatasa labi ca adipanya dhamma vipassanaya. Jadi ketika seseorang memperoleh ketenangan batin secara internal dan juga memperoleh pandangan terang terhadap fenomena yang berhubungan dengan kebijaksanaan tinggi, nah, jadi ketika seseorang itu memperoleh pengembangan ketenangan dan juga vipassana, maka apa yang mesti dia lakukan? Tena bikawe pugalena te suyewa kusalesu dhamesu patithaya utari asawanang kayaya yogo aranyo. Maka seseorang setelah memiliki, setelah kokoh di dalam hal-hal yang bermanfaat demikian, baik ketenangan atau samatha dan juga kebijaksanaan, maka seseorang harus apa? Melakukan upaya lebih lanjut, yang tidak lain adalah upaya untuk melenyapkan asawa, melenyapkan kotoran batin. Nah, di sini dari khutbah yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Dutiya Samadhi Sutta, nah, samatha bhavana ini juga punya tujuan yang sama, yang tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, samatha sekali lagi
itu digunakan dan sangat berguna dalam upaya seseorang untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ada juga khutbah lain yang sebenarnya sudah saya sampaikan ya di awal-awal yang diberikan oleh Bhante Ananda. Ya, pada Ananda di dalam sebuah sutta disebut Yuga Nada Sutta. Nah, beliau juga menyampaikan bahwasanya setiap kali ada seseorang yang datang kepada dia, baik itu biku atau bikuni, dan mengklaim telah mencapai kesucian arahanta, mencapai pembebasan, dan klaim mereka adalah benar, tidak salah, maka mereka itu akan mempraktikkan salah satu di antara 4. Yang pertama adalah seseorang mencapai kesucian arahanta dengan mengembangkan samatha terlebih dahulu, kemudian vipassana. Jadi samatha kemudian dilanjutkan dengan vipassana. Mengembangkan ketenangan batin, kemudian mengembangkan kebijaksanaan, pandangan benar. Atau mengembangkan pemahaman terhadap anicca, dukkha, dan anatta. Dan jalan itu membawa kepada pencerahan. Ada juga jalan yang kedua, ada seseorang yang diawali dengan mengembangkan vipassana, berupaya untuk memahami anicca, dukkha, dan anatta, kemudian dilanjutkan untuk pengembangan lebih lanjut samatha, ketenangan batin. Dan orang demikian pun juga mengarah kepada pembebasan, pencapaian kesucian arahanta. Dan ada juga orang yang kemudian mempraktikkan samatha dan juga vipassana, ketenangan batin dan juga vipassana, pandangan terang, atau di sini adalah kebijaksanaan terhadap ketidakkekalan, dukkha dan juga anatta, berkaitan dengan tentunya adalah 5 gugusan. Nah, dengan mengembangkan keduanya secara beriringan, orang demikian juga mencapai kesucian arahanta. Nah, yang keempat, ada orang-orang yang kemudian mampu meredam kegelisahan berkaitan dengan dhamma, maka dia pun juga mampu mencapai kesucian arahanta. Yang di dalam kitab ulasan dikatakan bahwa orang demikian pun juga sebenarnya yaitu mengembangkan samatha dan vipassana, yang kemudian juga mendapatkan yaitu pengalaman-pengalaman spiritual yang disebut sebagai dasa upakilesa vipassana, 10 kotoran di dalam vipassana, yang itu dicapai karena apa? Batinnya sudah mulai berkembang. Ya, seperti ya batin, karena batinnya sudah mulai berkembang, maka muncul kegiuran, muncul ketenangan, muncul yaitu perhatian yang begitu kuat, muncul semacam melihat kayak ada cahaya dan sebagainya. Nah, tetapi itu adalah kegelisahan, itu adalah rintangan kalau kemudian dilewati. Nah, orang yang mampu untuk meredamnya, menenangkannya, orang demikian juga bisa mencapai kesucian arahanta. Nah, di sini yang penting adalah bahwa ternyata samatha, keterangan ini pun juga harus dimiliki, harus dikembangkan untuk pembebasan. Yang samatha ini harus apa? Dipraktikkan yang juga bersamaan dengan vipassana. Apakah orang kemudian mengembangkan ketenangan terlebih dahulu secara dominan, kemudian dikembangkanlah vipassana, atau vipassana secara dominan, kemudian dikembangkan yaitu samatha, atau keduanya secara beriringan, apapun yang dia kembangkan, samatha di situ harus ada. Ketenangan batin itu harus ada. Sekali lagi, karena orang dengan batin yang tenang itu akan mudah melihat dengan kebijaksanaan segala sesuatu sebagaimana adanya. Citang sama diato, yata butang nyana dasanang pajanati. Nah, dan juga ada satu khutbah lain yang juga penting yang terdapat di dalam, yaitu Atthaka Nagara Sutta. Jadi ada seorang rumah tangga datang kepada Bhante Ananda, yang mana ditanya, waktu itu sebenarnya sutta ini diberikan oleh Bhante Ananda setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, dia bertanya kepada Bhante Ananda, ada tidak satu cara yang digunakan, yang dibabarkan oleh Sang Buddha untuk bisa membebaskan seseorang dari tumimbalah, agar seseorang bisa terbebaskan, agar seseorang bisa melenyapkan kotoran batin? Ada tidak cara demikian? Nah, kemudian Bhante Ananda mengatakan bahwa Sang Buddha telah memberikan yaitu
11 cara. Yang dari 11 cara itu, kesemuanya diawali dengan pengembangan ketenangan, pengembangan samatha. Jadi 4 pencapaian rupa jana, yaitu adalah Patama jana, Dutiya, Tatiya, dan Catuta jana. Jana pertama, 2, 3, dan keempat yang termasuk dalam rupa jana. Kemudian 4 pengembangan meta, karuna, mudita, dan upeka, dan 3 pengembangan yaitu arupa jana yang utamanya adalah 3 yang pertama, yaitu akasan canayatana, winyanan canayatana, dan akin canayatana. Ada 11. Dan yang menarik sekali, Bhante Ananda ini mengatakan bahwa setelah seseorang mencapai jana, jadi ada dikatakan begini di bahasa Palinya. Jadi setelah seseorang mencapai jana, maka seseorang hendaknya merenung demikian. Yang ko panakinci abisangkatang abisancit haitang tadanicang iruda damanti pajanati. Jadi apapun pencapaian jana, dalam tanda petik pencapaian jana itu yang telah dicapai, itu tidak lain adalah sesuatu yang berkondisi, sesuatu yang masih bersifat pikiran. Dan apapun yang berkondisi dan bersifat pikiran, itu tidak lain memiliki karakteristik yaitu anicca dan sebagai fenomena yang mengalami pelenyapan. Jadi tadanicang niruddha damang. Jadi dia memahami pajanati. Dia memahami bahwasanya semua itu adalah tidak kekal dan merupakan fenomena yang mengalami pelenyapan. Nah, artinya adalah setelah seseorang mencapai jana, maka ia merenungkan bahwa jana itu juga masih sifatnya berkondisi. Sifatnya masih dalam bentuk pemikiran. Memang ini mengacu pada pemikiran yang tinggi. Abi sancit hayitang. Nah, apapun itu yang berkondisi, tidak lain adalah bersifat anicca, tidak kekal, dan juga merupakan fenomena yang pasti mengalami pelenyapan. Niruddha damang. Nah, kemudian dilanjutkan, so tata dito asawanang kayang papunati. Dan dia, seseorang yang merenungkan demikian, dan kokoh di dalam batin yang demikian, akhirnya mencapai lenyapnya segala asawa, lenyapnya segala kotoran batin. Nah, jadi artinya ia mencapai kesucian arahanta. Dan bahkan dikatakan noce asawanang kayang papunati, dan kalaupun dia tidak mencapai lenyapnya asawa, lenyapnya kotoran batin, kalau dia tidak mencapai kesucian arahanta, maka apa yang terjadi? Tenewa dhammaragenataya dhammanandia pancanang orang bagianang sangyojananang parikaya o papatika hoti tata parinibai anawati damu tasmadoka. Nah, dia dikatakan bahwa dengan kesenangan, dengan ketertarikan terhadap dhamma tersebut, fenomena tersebut, maka dia akan menghancurkan 5 belenggu yang bawah dan terlahir secara spontan, mencapai parinibbana di sana dan tidak kembali ke dunia ini. Artinya dengan kata lain dia mencapai kesucian anagami. Nah, di sini dengan kalimat yang sederhana adalah dengan seseorang mencapai jana, yang kemudian jana tersebut direnungkan sebagai tidak kekal, sebagai fenomena yang mengalami pelenyapan, maka orang bisa mencapai kesucian arahanta. Kalau tidak mencapai kesucian arahanta, dia bisa mencapai kesucian anagami. Nah, dari sini artinya seseorang harus mempraktikkan samatha, harus bagaimana mengembangkan batinnya sedemikian rupa untuk menjadi tenang, ya, untuk menjadi tenang. Ya, dengan ketenangan batin yang baik, maka akan memudahkan orang demikian untuk bisa melihat fenomena sebagaimana adanya, untuk bisa melenyapkan kotoran batin, melenyapkan asawa, mencapai kesucian arahanta. Dan kalaupun tidak mencapai kesucian arahanta, bisa mencapai kesucian anagami. Nah, ini yang disampaikan di dalam Adaka Nagara Sutta. Nah, oleh sebab itu juga di dalam, yaitu ada satu sutta, yaitu Niwapa Sutta.
Jadi seperti dalam Adaka Nagara yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya, Nivapasutta juga Majjhima Nikaya, Sang Buddha justru di sana juga menyampaikan bahwasanya sementara orang-orang, yaitu para biku, karena pada waktu itu beliau membabarkan dhamma kepada para biku, kemudian menyampaikan sementara para biku biasanya akan yaitu terjerat oleh jeratan mara, walaupun para biku tersebut sudah pergi ke hutan, kemudian nanti kembali ke perkampungan, sudah berusaha untuk terlepas dari jeratan mara, tetapi sulit sekali untuk tidak bisa terjerat oleh mara, atau dengan kata lain tidak terjerat oleh kotoran batin. Nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa hanya seseorang yang mencapai pencapaian jana itu tidak akan terjerat oleh mara. Mara tidak akan melihat kemana ia pergi. Nah, di sini Sang Buddha memberikan sebenarnya banyak pernyataan, yang salah satunya adalah seperti ini. Ida bikawe biku wibicewa kamehi wibica aku salehidamehi sabitakang sabicarang biwe kajang biti sukang pada mangjana upasambaja viharati. Wahai para biku, ini artinya di sini seorang biku setelah terasing dari kesenangan indera dan juga terasing dari hal-hal yang tidak bermanfaat, nah, dengan disertai vitaka dan juga wicara, ia mencapai pencapaian jana pertama, yang di situ ada kegiuran dan kebahagiaan yang muncul dari keterasingan. Ayang wucati bikawi biku, Anda makasih marang apadang waditwa marat sakung ada senang gato papimato. Nah, wahai para biku, biku demikian disebut sebagai seseorang yang membuat buta sang mara. Jadi mara tidak bisa melihat. Apadang waditwa yang telah menghancurkan jalannya sang mara, mara cakung ada senang gato papimato, yang membuat mata mara tidak melihat lagi. Artinya orang demikian tidak akan terlihat oleh mara. Nah, khotbah ini mengindikasikan bahwa Sang Buddha ini menegaskan kepada para biku untuk yaitu mengembangkan batin sedemikian rupa untuk mencapai jana. Oleh sebab itu jana ini sangat penting, dan banyak khotbah dari Sang Buddha ketika Sang Buddha berbicara tentang pencapaian kesucian, nah pencapaian dari pelenyapan kotoran batin, maka biasanya jana ini juga akan disertakan di sana. Ya, kalau kita berbicara tentang yaitu misalnya khotbah tentang anububikata atau khotbah bertahap, dan juga disebut sebagai anububisika pada latihan bertahap. Nah, Sang Buddha sebelum yaitu mengakhiri dengan bagaimana seseorang mencapai kesucian, nah beliau juga memberikan yaitu tahapan-tahapannya. Yang dalam tahapan tersebut juga ada pencapaian jana. Sebagai contoh adalah di dalam yaitu Moggallana Sutta, yaitu dalam Majjhima Nikaya, ya. Itu di dalam kalau tidak salah di dalam yaitu Gahak Patiwagya, yang Moggallana atau apa, tetapi ada seorang berumah tangga yang datang kepada Sang Buddha dan bertanya, nah bagaimana seseorang ini bisa mencapai pembebasan. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai bahwa beliau melatih para siswanya dengan latihan bertahap. Ya, pertama adalah ketika siswanya sudah terlatih di dalam sila, moralitas, kemudian dilatih di dalam indriya samwara, di dalam pengendalian indriya. Ketika sudah terlatih dalam pengendalian indriya, kemudian dilatih untuk bagaimana menjadi seorang yang santuti, seorang yang katakan puas dengan 4 kebutuhan pokok, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan. Setelah puas, terlatih dalam kepuasan, maka juga dilatih di dalam yaitu jagara, wakefulness, yang seharusnya dalam setiap momennya harus betul-betul terjaga, menjaga batinnya, untuk tidak terbawa oleh pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian dilatih lagi untuk memiliki sati sampajanya, perhatian dan kebijaksanaan dalam setiap apapun yang dilakukan. Nah, ketika sudah terlatih di dalam hal-hal demikian, Sang Buddha kemudian meminta kepada para siswanya untuk melenyapkan 5 rintangan batin.
dengan pergi ke hutan, pergi ke tempat yang kosong, tempat yang sunyi, ke kuburan, ke lembah, ke gunung, ke hutan, membuat gubuk kecil terbuat dari jerami, kemudian di sana melenyapkan 5 rintangan batin, kemudian mencapai jana pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, dari jana-jana tersebut kemudian diarahkan untuk pencapaian yang salah satunya adalah asawa kaya nyana, penghancuran kotoran batin. Nah, artinya samatha, ketenangan, pencapaian jana juga penting dalam upaya seseorang untuk membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Nah, itulah para samerata silani, para mahasiswa, bahwasanya bagaimana samatha itu juga penting untuk dikembangkan, karena Sang Buddha dalam berbagai khotbahnya, termasuk siswa Sang Buddha, dalam beberapa khotbahnya dengan jelas menyampaikan bahwa samatha berguna dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin. Bahkan tujuan dari samatha, ketenangan, tidak lain adalah untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan, untuk pencapaian pencerahan. Saya kira untuk pemaparan yang ingin saya sampaikan ya sampai demikian, dan sekarang apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bante. Saya mau bertanya. Ya. Jadi gini, Bante. Kan kemarin saya diberitahu sama senior-senior saya. Jadi kalau pada saat membimbing meditasi ke umat, kalau membawakan objek meditasi Metta Bhawana, itu pengembangan kepada keluarga, teman, dan sanak saudara itu tidak perlu. Katanya nanti malah menimbulkan kemelekatan. Apakah itu benar, Bante? Ya, jadi begini. Ada 2 cara pengembangan Metta Bhawana, yaitu pengembangan secara dengan objek. Jadi pertama yang harus kita ketahui bahwa objek Metta Bhawana tidak lain adalah makhluk. Objeknya adalah makhluk yang kemudian di situ ada perenungan. Tapi objeknya adalah makhluk. Makhluk di sini adalah ya bisa makhluk yang tidak kelihatan, bisa makhluk yang kelihatan. Nah, dalam pengembangan Metta Bhawana ini yang objeknya adalah makhluk, bisa dengan mengembangkan dengan objek makhluk secara keseluruhan, atau bisa mengembangkan Metta Bhawana dengan secara spesifik objeknya, secara spesifik terhadap makhluk tertentu. Nah, kalau mengembangkan metta dengan objek makhluk secara keseluruhan, bukan spesifik, maka di situ tidak masalah. Artinya karena tidak ada, yaitu katakan misalnya semoga orang ini berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, tidak demikian. Tetapi lebih kepada misalnya kalau misalnya kita rangkum sekalian hanya sekedar apa, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian. Semoga semua makhluk bebas dari permusuhan. Semoga semua makhluk bebas dari menyakiti dan disakiti. Nah, kalau kita mengembangkan dengan demikian, ya artinya tidak masalah. Artinya semua makhluk. Jadi dipotong semua makhluk. Atau dengan cara misalnya, semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya semoga berbahagia, bebas dari penderitaan, dan seterusnya. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya, di samping kanan saya, di samping kiri saya, yang berada di atas saya, berada di bawah saya, tanpa batas, semoga mereka berbahagia. Itu enggak masalah. Jadi tidak ada spesifik individu tertentu. Nah, tetapi kalau memang makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai objek pengembangan metta
itu adalah spesifik, memang untuk pemula itu memang harus hati-hati. Untuk pemula. Jadi bukan berarti kemudian kita mengeneralisir bahwa semuanya tidak boleh harus diawali dengan yang ini, tidak. Kalau batin sudah terlatih ya tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau batin belum terlatih, masih pemula, memang kita harus menghindari. Yang pertama adalah orang yang kita cintai secara intimasi. Misalnya siapa? Yaitu suami, istri. Mungkin kalau orang punya pacar, ya, kemudian anak, orang tua. Nah, itu memang kalau diawali dengan mereka bisa menimbulkan kemelekatan. Jadi alih-alih cinta kasih yang universal ini muncul, tetapi bisa menimbulkan kemelekatan. Maka itu untuk pemula memang kalau kita menggunakan objek demikian, individu yang secara spesifik, memang itu dihindari. Atau yang kedua adalah seseorang yang kita benci. Jadi tidak hanya orang yang membuat kita kemelekatan, orang yang kita benci pun juga kita tidak bisa, kalau batin kita belum terlatih, untuk mengawali sebagai objeknya, mengawali meditasi sebagai objeknya. Jadi kenapa? Karena orang yang kita benci itu biasanya alih-alih kemudian cinta kasihnya muncul, malahan menimbulkan apa? Kebencian. Kita membayangkan orang demikian yang mungkin pernah merugikan kita, mencela kita, memfitnah kita, atau kita pernah memiliki dendam, memiliki kebencian terhadap orang tersebut. Alih-alih kemudian malahan cinta kasih kita muncul, kebencian malahan muncul. Maka itu harus dihindari untuk mengawali meditasi. Atau kemudian siapa lagi? Orang yang mati. Orang yang mati kan itu sudah mati, jadinya tidak perlu. Nah, jadi yang demikian ini memang untuk mengawalinya kalau kita pemula memang jangan. Lantas siapa? Adalah orang yang kita punya. Nah, orang yang netral pun juga ini jangan dulu, karena kalau orang netral yang kita tidak tahu itu juga sulit. Ya, karena netral. Ya, jadi bukannya kita itu bisa mengembangkan cinta kasih, malahan kita bisa mengembangkan, ya katakan sulit. Karena apa? Orang kita tidak tahu orang itu siapa, ya kita tidak kenal dengan baik, sehingga agak lebih sulit. Nah, biasanya yang paling mudah adalah orang yang kita hormati, misalnya guru kita, orang yang kita tuakan, atau teman kita, ya teman, itu akan apa? Akan mudah. Nah, kalau sudah berkembang dengan mereka, baru kita bisa mengembangkan terhadap yang lain, ya terhadap yang lain. Nah, jadi termasuk terhadap suami, terhadap istri, orang tua, anak, bahkan orang-orang yang mungkin dulu pernah kita benci gitu, itu bisa kita pancarkan ke sana juga. Nah, kalau batin sudah terlatih langsung kepada mereka pun juga tidak masalah. Nah, sehingga di sini ada yaitu dua cara. Cara dengan objek individu, objek ikatan makhluk secara keseluruhan, atau dengan cara yaitu individu, objek makhluk yang spesifik tertentu. Nah, kalau yang spesifik tertentu seperti langsung kepada seseorang atau orang tertentu, memang kita harus hati-hati, apalagi kalau kita pemula. Tapi kalau sudah terlatih, tidak ada masalah. Kepada siapapun bisa diawali dengan itu. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi, ya kita tidak bisa katakan menyamakan semuanya harus demikian, tidak bisa. Kita harus melihat situasi dan kondisi yang berbeda dari orang yang melatih, ya, dan juga kepada siapa objek dalam meditasi itu diarahkan. Itu harus kita ketahui. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, bisa baik, dipahami, ya? Terima kasih. Iya. Ya, cukup dipahami, Bante. Iya. Silakan yang lain. Bante. Ya. Saya bertanya, Bante. Yo. Kan baik vipassana maupun samatha kan ini istilahnya memiliki tujuan yang sama ya, Bante, ya. Melenyapkan kotoran batin, Bante. Betul. Berarti
misalnya kita dalam praktek Vipassana, berarti juga samatha ini bisa kita gabungkan gitu Bante ya. Bisa, sangat bisa. Ya, terus? Kan katanya, ya saya pernah baca di buku kalau mengembangkan misalnya samatha gitu, kemudian Vipassananya itu katanya tidak boleh gitu Bante. Apakah ya benar atau salah gitu Bante? Ya, tidak demikian. Makanya kan Bante Ananda itu menyampaikan ada seseorang yang mempraktekkan samatha dan vipassana secara berbarengan. Secara berbarengan, bisa berbarengan. Dalam satu sesi meditasi bisa samatha dan vipassana berbarengan. Nah, bagaimana? Nah, itu dijelaskan di dalam kitab ulasan. Bahkan di dalam yaitu Patisambhidamagga, salah satu teks dari Khuddaka Nikaya. Nah, caranya adalah, jadi begini, ada kasus di mana ketika seseorang sedang mengembangkan vipassana, mengembangkan pandangan terang, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, merenungkan 5 gugusan atau batin dan jasmani sebagai tidak kekal, sebagai bagian dari dukkha, penderitaan, dan juga sebagai tanpa diri. Nah, di situ muncul kegelisahan. Muncul kegelisahan. Jadi pada saat muncul perenungan demikian, batin menjadi gelisah. Ada orang-orang demikian. Nah, ketika kegelisahan muncul, kemudian dia berupaya untuk menenangkan. Batin menjadi tenang. Nah, dirilekskan, dibuat rileks. Nah, pada saat dia merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, dan batinnya menjadi tenang, jadi batin yang tenang, dan dalam ketenangan tersebut juga masih ada perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta, itu artinya adalah samatha dan vipassana berjalan berbarengan, beriringan. Jadi ketenangan dan juga kebijaksanaan berjalan beriringan. Atau sebaliknya juga, ada seseorang ketika mengembangkan ketenangan, dan dia kemudian tidak ada kebijaksanaan, karena hanya ketenangan saja, batinnya tenang. Nah, sehingga apa? Dengan batin yang tenang, kemudian dia mengupayakan untuk apa? Memunculkan di sana perenungan terhadap fenomena sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, ketika di sana muncul perenungan anicca, dukkha, dan anatta, sementara batinnya tetap dipertahankan dalam kondisi tenang, maka di situ artinya samatha dan vipassana berjalan berbarengan, beriringan. Dan itu penting, sangat penting. Artinya memang bahkan ketika ada perenungan terhadap anicca dan dukkha dan anatta, ya ketenangan juga harus dimunculkan. Dan ketenangan batin itu adalah samatha. Jadi jangan berpikiran bahwa samatha itu harus jhana. Memang jhana itu adalah yaitu pengembangan yang berkembang karena apa? Ketenangan yang dikembangkan sedemikian rupa. Tetapi ketenangan batin itu sendiri walaupun seandainya adalah bukan jhana, itu adalah samatha. Karena arti dari samatha tidak lain adalah ketenangan. Bahkan ketika seseorang mempraktikkan vipassana dengan mengamati fenomena-fenomena yang muncul sebagai anicca dan dukkha dan anatta, dan batin menjadi tenang, batin menjadi bebas dari 5 rintangan batin. Nah, itu artinya di situ selain ada kebijaksanaan, di situ juga ada samatha juga, ada ketenangan. Bahkan kalau kemudian orang mempraktikkan vipassana, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta, tetapi batinnya menjadi gelisah, yaitu harus apa? Ditenangkan. Harus dibuat menjadi samatha, menjadi tenang. Kalau hanya perenungan saja tanpa ada ketenangan di situ, ya itu tidak membawa kepada pembebasan. Karena apa? Kegelisahan itu sendiri adalah kotoran batin. Maka justru tujuan dari merenungkan ketidakkekalan, dukkha, dan juga non-self atau ketanpa dirian, tujuannya tidak lain adalah supaya batin menjadi tenang, batin menjadi terbebaskan. Batin terbebas dari kotoran batin. Batin yang terbebas dari kotoran batin, tentunya batin itu adalah batin yang tenang, batin yang tidak gelisah, batin yang tidak mengembara. Maka di sini mau tidak mau, bahkan ketika orang mempraktikkan vipassana, samatha, ketenangan pun juga harus muncul di sana. Harus ada di sana. Ya, itu yang harus kita lakukan. Maka kalau orang mengatakan
Oh, jangan mempraktikkan samatha vipassana saja, yaitu malahan tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, Sang Buddha ada beberapa khutbah yang beliau sering mengatakan bahwa samatha dan vipassana itu harus dikembangkan. Ya, dalam khutbah-khutbah tertentu beliau mengatakan ada dua hal yang membawa kepada asangkata dhamma. Asangkata dhamma adalah yaitu dhamma yang tidak berkondisi, yang tidak lain adalah nibbana itu sendiri atau pembebasan itu sendiri. Dan dua hal tersebut yang harus dikembangkan tidak lain adalah samatha dan vipassana. Samatanca, vipassananca, samatha dan vipassana. Itu harus dikembangkan. Maka dalam khutbah lain juga pun yang selain tadi yang juga saya sampaikan dalam Duttiya Samati Sutta, ada khutbah lain juga yang Sang Buddha menyampaikan bahwa seorang biku yang tengah mengembangkan batinnya, mengetahui samatha berkembang, vipassana tidak berkembang, dia harus berusaha mengembangkan vipassana. Yang vipassananya berkembang tetapi samatha belum berkembang, maka dia harus mengembangkan samatha. Jadi samatha dan vipassana itu tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk pelenyapan kotoran batin. Karena apa? Karena samatha tidak lain adalah kualitas batin yang tenang. Vipassana adalah kualitas batin yang bijaksana. Ketenangan dan kebijaksanaan tidak bisa dipisahkan. Sejauh itu menyangkut tentang pembebasan, tentang pelenyapan kotoran batin. Samatha vipassana tidak bisa dipisahkan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Ya, baik Bante, bisa dipahami Bante. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Saya Bante. Silakan, ya Mulyadi. Ya sebelumnya sama sore nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Kan kalau kita meditasi itu kan ada namanya objek meta nanti yang kita kasih Bante ya. Saat itu dicantumkan bahwa mengembangkan cita kasih kepada leluhur juga ada Bante. Nah, di situ kan di dalam Parita Padeka Ratana Sutta itu ada jelasannya tidak mengenang masa lampau Bante. Jadi kita mengambil objek atau misalnya mengembangkan cita kasih pada leluhur itu berarti secara tidak langsung kita mengenang leluhur yang sudah ini ya Bante ya. Bagaimana Bante? Ya, jadi begini ya. Jadi di dalam Padeka Ratana Sutta memang di sana disampaikan oleh Sang Buddha bahwasanya tidak sepatutnya kita mengenang masa lampau, merindukan yang akan datang. Karena yang lampau telah kita tinggalkan, yang akan datang belum tiba. Jadi yata titang pahinanca apatanca. Iya, jadi apatanca. Jadi yang akan datang belum tiba. Apatanca nagatang. Ya. Yang akan datang belum tiba. Nah, jadi alih-alih kemudian seseorang yaitu mengenang yang lampau, merindukan yang akan datang, maka dia hendaknya itu melihat dengan kebijaksanaan vipassati, itu adalah kata kerja dari vipassana, artinya adalah melihat dengan kebijaksanaan, ya tepat di sana, pacu panetsu yodhama. Jadi apapun fenomena yang sedang muncul. Jadi melihat apa yang sedang muncul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika seseorang mengembangkan metta atau cinta kasih terhadap yaitu leluhur atau orang-orang yang telah meninggal dunia, apakah dia mengenang masa lampau? Tentunya tidak mengenang masa lampau. Karena apa? Karena pada saat dia melakukan itu, pada saat dia itu mengembangkan cinta kasih dengan objek leluhur, dia itu dengan penuh kesadaran tahu apa yang sedang dia lakukan. Nah, ketika dia tahu apa yang sedang dia lakukan, artinya dia itu sedang berada di saat ini dan sekarang. Walaupun dia itu mengingat leluhur, tetapi dia mengingat dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, tahu apa yang dia lakukan. Nah, dia tahu dengan apa yang dilakukan, artinya dia berada di saat ini dan sekarang. Nah, berbeda kalau kemudian seseorang itu berpikir-pikir tentang yang lampau, kemudian dia sampai tidak sadar dengan apa yang dia pikirkan, dia lupa dengan apa yang sedang dia lakukan, artinya dia sedang mengenang masa lampau. Tapi kalau dia itu
tahu apa yang sedang dia lakukan, walaupun itu adalah mengingat apa yang sudah terjadi, tapi dia tahu apa yang sedang dilakukan, artinya dia sedang berada di saat ini dan sekarang. Itu bukan mengenang masa lampau. Itu akan berbeda sekali. Ya termasuk misalnya mereka para Sang Buddha sendiri, para arahanta, mereka punya kemampuan untuk mengingat kehidupan yang lampau. Yang Bupini Wak Sanu Satinyana, yang tadi di depan juga saya sampaikan, apakah ketika mereka mengingat tentang kehidupan masa lampau, mereka itu sedang katakan mengejar yang sudah terjadi? Ya tidak. Kenapa? Karena mereka ini tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sadar terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Betul-betul sadar. Nah, karena sadar dengan apa yang sedang dilakukan, berkaitan dengan ingatan tentang kehidupan yang lampau, maka mereka itu hanya melihat kehidupan yang lampau sebagai objek semata. Nah, sehingga apa? Sehingga tetap dia berada di saat ini dan sekarang. Jangankan terhadap yang lampau, terhadap leluhur. Bahkan ketika seseorang mengingat misalnya pada saat bermeditasi, kemudian yang dijadikan objek tidak lain adalah guru misalnya. Ya tentu dalam menjadikan guru sebagai objek kan mengingat apa wajah dari guru tersebut. Nah, ketika mengingat wajah dari guru tersebut adalah ingatan tentang lampau, tentang apa yang sudah terjadi. Karena apa yang diingat itu adalah apa yang sudah terjadi. Ingatan wajah terhadap gurunya pun juga adalah ingatan tentang apa yang sudah pernah dialami. Nah, mungkin dia pernah bertemu dengan gurunya dengan wajah tertentu, nah itulah yang kemudian teringat sebagai objek meditasi. Nah, karena ia mengingat demikian dan ia sadar dengan apa yang dia lakukan, maka dia masih berada di saat ini dan sekarang. Ia sedang tidak katakan mengejar yang lampau atau merindukan yang akan datang, tetapi tetap berada di saat ini dan sekarang. Dan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan yaitu Bhattika Rata Sutta. Tidak bertentangan. Hanya saja cara demikian itu pengembangan meta masih berkaitan dengan samatha, ketenangan batin. Itu membawa kepada ketenangan batin. Yang itu tentu sangat berguna untuk penyerapan ketenangan batin apabila juga nanti disertakan di sana yaitu pemahaman kebijaksanaan atau vipassana melihat anicca, dukkha dan anatta. Ya, saya kira demikian. Semoga bisa dipahami. Baik, Bante. Terima kasih. Bisa dipahami ya? Bisa, Bante. Iya, baik. Silakan yang lain. Mungkin dari Atasilani, dari reguler yang wanita tadi kan sudah yang dia. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya paling dermawan mempersilahkan para mahasiswa untuk bertanya. Masih ada pertanyaan tidak? Sepertinya tidak ada, Bang. Hah? Berarti bisa dipahami ya? Bisa, Bante. Bisa, Bante. Karena kalau saya tidak mau yang banyak topik. Topik satu saja kalau Anda memahami sudah sangat baik. Ya, daripada nanti saya memberikan banyak topik tetapi malahan tidak dipahami. Bisa dipahami ya? Bisa, Bante. Ya, kalau bisa ya saya pikir untuk kuliah hari ini ya saya kira cukup. Nanti barangkali untuk video ini karena saya rekam dan akan nanti diunggah di YouTube, nanti Anda sekalian bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Dan tentu sebagai seorang mahasiswa tidak hanya kemudian percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh dosen, tapi Anda sekalian juga diwajibkan untuk melakukan riset, melakukan penelitian, mencari data-data yang lain,
mencari sumber-sumber yang lain untuk menegaskan apakah yang disampaikan oleh dosen itu benar atau tidak benar. Dan kalau seandainya ternyata ada sumber-sumber lain, referensi lain yang ternyata apa yang disampaikan oleh dosen bisa dikatakan bisa ditinjau ulang, ya dipersilakan, tidak masalah. Tetapi tentu dengan referensi data sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya sekedar referensi sumber yang abal-abal ya percuma saja. Nah, jadi Anda sekalian juga diwajibkan untuk menganalisa dengan mencari data lain, sumber lain supaya lebih paham lagi. Ya, tidak hanya fokus dengan apa yang disampaikan oleh dosen atau percaya saja yang disampaikan oleh dosen, tapi harus mencari sumber lain juga. Apalagi kalau misalnya yang disampaikan dosen sudah dipahami semua, ya kemudian mencari sumber lain untuk sebagai tambahan. Ya, saya kira demikian. Ya, terima kasih untuk hari ini, dan saya kira topiknya adalah satu. Sekali lagi topiknya tidak lain adalah sejauh mana samatha bhawana berguna di dalam pelenyapan kotoran batin, atau sejauh mana Sang Buddha melihat samatha bhawana berguna dalam upaya seseorang melenyapkan kotoran batin, upaya seseorang merealisasi ajaran Buddha yang tertinggi, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yang di situ salah satunya adalah pelenyapan sebab duka atau nibbana. Ya, demikian, semoga bisa dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu.